Kita kebayang dia baru cuma berdua saja, berdua aja. Dunia begitu luasnya diisi cuma 2 orang antara Adam dan Hawa, berbeda tempatnya, sehingga Nabi Adam itu sholat 2 rakaat. Nah, ini disebut dengan sholat subuh. Jadi sholat yang 2 rakaat itu sholat Nabi Adam. Jadi mazhab Nabi Adam cuma sholatnya subuh. Yang sholatnya subuh yang Nabi Adam. Sholat 5 rakaat 5 waktu itu di dalam kitab Fathul Mu'in di bab sholat di hari yang pertama baris pertama la tajma'u hadhihi al-khamsa bi ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat 5 waktu tidak terkumpul kecuali pada Nabi kita. Nabi Adam cuma 2 rakaat, 2 saja. Sedua-duanya. Makanya di dalam kitab Al-Awil Al-Bagawi, kenapa Nabi Adam cuma 2 rakaat sholatnya? Kalau kita subuh, jadi Nabi Adam ketika malam bersama Siti Hawa di dunia yang berbeda, di negara yang berbeda, Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Nabi Adam pas pagi sholat 2 rakaat, 1 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih pertemukan dengan pagi. Kayak kita ya alhamdulillah masih dipertemukan waktu pagi. Siapa tahu selamat jam 1 kita dicabut umur kita. Siapa yang bisa menjamin kalau besok kita meninggal dunia? Ada jaminan. Atau kita masih bisa hidup lagi besok kita ini? Ada jaminan. Siapa yang menjamin kita besok untuk bisa hidup lagi? Ada jaminan. Sehingga Nabi Adam bersyukur 1 rakaat, Nabi Adam bersyukur asbab yang masih diketemukan pagi. Coba kalau boleh diketemukan pagi sepanjang waktu malam terus malam. Gak ada lampu, gak ada pohonan, gak ada jajanan. Yang dimakan apa rumput juga belum ada. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi. Jadi kalau pagi kan udah matahari, sehingga ketemu siang. Alhamdulillah siang, kalau siang kan masih bisa berusaha beraktivitas cari makan. Artinya juga dimakan binatang buas. Nggak ada hal-hal yang menakutkan sepanjang malam. Kedua makan, sehingga disebutnya sholat fajar. Kalau kita itu sholat subuh. Subuh ya dia sholat pagi, sebetulnya sholatnya sholat fajar. Makanya di dalam satu hadis 2 rakaat sholat fajar, artinya rakaat fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh fajar itu subuh. 2 rakaat sholat subuh artinya berjamaah. Sholat subuhnya jam 8 itu duha. 2 rakaat sholat subuh dengan jalan berjamaah, fajar subuh kayak kita tadi sholat subuh. Wallahu a'lam. Sesi yang positif ini yang mudah-mudahan kita semua yang ngaji tadi sholat berjamaah, imam tidak jadi imam akan menjadi makmum, yang jelas kita berjamaah. Sholat fajar 2 rakaat dengan jalan berjamaah kata Rasul khairun minad dunya wa ma fiha. Ini mesti
berjuang. Dia sudah didorong ke sana, yang mau kemana? Yang pensiun mau kemana? Keluar dari masjid, keluar dari musola, sholat subuh berjamaah, keluar mau kemana? Kalau bukan ditutup dengan syukur kan? Kalau dia punya kegiatan aktivitas, orang masih produktif, mungkin mereka mau pergi 3 sampai 5 jam, kemudian kita sholat qobliyah, habis sholat qobliyah ini sholat subuh berdoa, kalau subuh berdoa tinggal anak-anak kita mau usaha, kemudian sebentar kalau kita suruh baru kita mati. Ini tidak ada tangga seperti salam subuh, tapi banyak sampah subuh, sebelum subuh itu tukang sampah yang pakai motor, atau tinggi tukang sampah, itu saya menunjuk masyarakat itu. Artinya mereka berani berkorban menunjuk. Jadi memang saya bersyukur di bawah besar. Banyak BB-nya semakin banyak. Mereka tak bersikonya. Belajar ini motivasi saya bisa sempurna. Belajar amal kebaikan pencegahan. Ada benderanya, ada cirinya, ada komentarnya, nggak ketukar. Jadi saya kerja sama ingat sama Allah. Ternyata bukan begitu kalau kita lihat dari beberapa referensi ayat yang pernah kita tahu, pernah kita baca. Ternyata zikrullah itu bukan sekedar ingat. Kalau cuma ya ayyuhalladzina amanu dzikru amwalikum wal amwalukum an dzikrillah. Kalau cuma sekedar ingat kepada Allah, saya rasa nggak ada orang yang lupa kepada Allah karena urusan dunia. Ingat terus, jangan dimaksud ingat kepada Allah. Ingat. Ternyata kalau kita buka dari beberapa ayat, zikrullah itu bisa juga maknanya memang ingat. Tapi ada lagi sebut, ucap, sebut. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Ya Allah, wahai orang beriman, ucap, sebut, omongin kalimat-kalimat Allah itu dzikran katsira, biar banyak artinya sebut bukan sekedar ingat. Jadi sebut, jadi kadang-kadang mengingat. Tidak ada urusan dunia orang lupa sama Allah. Pasti kan? Yang malah dimaksiat tadi itu kepada Allah. Tanya pencuri, tanya maling dosa apakah? Jangan tanya ustaz kalau maling dosa apakah? Tanya malingnya. Kalau maling, ustaz ditanya ustaz jawab dosa apakah? Jangan tanya ustaz, tanya malingnya. Ternyata sadar bahwa orang itu ingat kepada Allah bahwa juga dosa karena profesi dan kedesak dengan urusan ekonomi atau juga namanya malas sehingga masuk ke lembah itu tadi. Padahal dia sadar ingat bahwa itu dosa. Oleh karena itu bukan sekedar ingat, mana ada tadi saya bilang mana ada urusan dunia orang lupa dengan Allah, tidak ada. Mana ada orang lupa dengan Allah asal urusan dunia aja nggak ada. Ternyata bukan sekedar ingat, sebut ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Kalau kita bedah ayat-ayat, ternyata ingat kepada Allah bukan sekedar disebut. Ada potongan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, kamu tanya olehmu ahla dzikri kepada ahli dzikir in kuntum la ta'lamun, kalau kamu nggak tahu. Tanya kepada ahli dzikir urusan agama kamu lepas. Tanya kepada ahli ulama, tanya kepada ahli ilmu.